Tuhan jauh apa dekat? Jauh. Karena satu ayat. Belajar di Quran tapi satu ayat. Oh, Tuhan tuh jauh di langit, tinggi dia tuh. Nah, ini yang dianut oleh sebagian daripada golongan atau aliran dalam Islam, bahwa Tuhan tuh jauh. Orang Islam juga. Makanya kenapa doa tuh ke atas, Tuhan tuh langit jauh. Ayatnya yang diambil yang model beginian, satu ayat. Ini model belajar nih. Ya, makanya di dalam ilmu tauhid itu ada golongan Jabariyah, ada golongan Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada ada Al-Maturidi, ada Asy'ari, ada macam-macam tuh. Itu ilmu tauhid itu. Ya. Makanya ada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ada Syiah, ada macam-macam. Itu ilmu tauhid aja bisa berpecah belah. Itu kenapa? Karena belajar Al-Qur'annya sepotong-sepotong kayak gini. Ayat Quran juga. Ya. Nah, ini saya cerita, ini karena perjalanan saya nih untuk memahami Tuhan. Ibu-ibu denger 2 jam begini aja udah kelar tuh perjalanan saya yang panjang itu. Enak kan? Enak kan? Gak mencari-cari Tuhan tuh bagaimana, nanti saya kasih jelasin. Ya. Yang kedua, ternyata Allah dekat, lebih dekat dari ulat leher. Nah, yang dipegang cuma satu ayat ini, dekat dengan urat leher. Berarti Allah nempel di mana? Nempel di leher sini. Betul nggak? Tuh, bingung nggak? Tuh, yang satu ada di sunu, yang satu di sini nempel. Ini urat leher sebutnya di dalam terjemah itu. Ya, terjemah itu sebut urat leher. Pikiran kita urat leher begini, sini kan? Nah, tapi ada terjemah lain namanya urat nadi. Kalau urat nadi itu kan seluruh pembuluh darah kan? Lain nggak? Yang satu nempel di sini, yang satu di seluruh pembuluh darah. Nempel di pembuluh darah. Tuh, bingung nggak? Bingung gimana ya Allah nih? Iya, semuanya Quran. Ya, nanti saya jelasin. Dengerin aja dulu, ya. Dengerin dulu, ya. Ini perjalanan saya dan ibu-ibu dan manusia akan begini semua. Ya, coba lihat. Tempat Allah itu di Sidratul Muntaha. Jauh nggak? Jauh banget. Allah tuh tempatnya di situ. Sidratul Muntaha. Jauh nggak? Jauh. Bingung lagi tuh. Tadi udah di atas Sidratul Muntaha, bingung lagi. Tapi yang satu di urat leher tuh. Makanya memahami sepotong-sepotong. Yang satu bilang Allahnya jauh, yang satu bilang nempel. Ini gini, di Al-Quran juga ini. Ya, ini Al-Quran juga. Apalagi Allah itu sifatnya bagaimana sih? Wah, Allah itu suka nyiksa, penyiksa, maha menyiksa tuh. Jadi kalau Allah itu maha menyiksa, kita takut gak sama Allah? Takut, ketakutan, takut disiksa. Karena belajarnya satu ayat begini, bingung. Waduh, Allah begini banget, disiksa nanti kita takutan melulu. Ya. Apalagi nih, Allah itu maha menyempitkan tuh. Takut nggak? Waduh, Allah ini gimana sih menyempitkan gitu. Ya. Kemudian Allah lagi meliputi, bingung nggak? Allah meliputi segala sesuatu. Kalau meliputi kan kayak asap gitu ya. Asap meliputi, di sini meliputi, betul nggak? Bingung nggak? Kayak gini. Ya. Apalagi Allah itu bersemayam di atas ars. Jauh nggak? Jauh di atas ars. Di singgah sana ada kerajaannya, ada singgah sananya Allah tuh. Dia tinggi, ada singgasananya nih ayat Qur'annya. Apalagi, oh Allah itu seperti tisu, ada yang bilang gitu.
Jadi kalau kita dicelupkan air di tisu, di air, nah Allah itu seperti itu kayak di gelas. Jadi semuanya ini Allah gitu. Ada yang begini, ya meliputi itu ada yang diterjemahkan gini. Ada lagi Allah itu menyatu dengan alam, wahdatul wujud. Ada lagi yang kayak gitu, ya. Apalagi dan sebagainya. Nih. Waktu dia belajar ayat Quran, tetapi ayatnya itu dipotong-potong, belajar cuma satu, kita jadi orang bingung mengenali Allah itu. Ya, bila belajar memahami Allah hanya sepotong-sepotong, parsial, bisa syirik. Ya, bisa syirik. Nah, sekarang ini ada gambar, Ibu. Di dalam sini ada gambar. Ya, dalam sini ada gambar. Cuman gambarnya apa? Ini azan nih. Kita azan dulu ya. Ya, kita tunda dulu sebentar. Ya, silakan bertahap pada masuk ya. Ya, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Sambil rangsur-rangsur. Barusan tuh ya, Ibu nih tanya, Pak Lukman, itu kalau udah begini itu bagaimana menyimpulkannya katanya. Iya kan? Bingung tuh. Bagaimana kalau begitu? Bingung kita ini. Tuh. Nah, inilah yang menyebabkan saya juga dulu bingung-bingung begitu, Ibu. Karena itulah saya harus belajar banyak, karena bingung-bingung jadi masalah. Akhirnya apa? Terjadilah kelompok-kelompok, golongan-golongan di dalam mempelajari ilmu tauhid. Nah, gitu. Ya, ilmu tauhid itu bisa bermusuh-musuhan antara umat Islam nih. Karena yang satu, wah Allah di Sidratul Muntaha, nggak tahu ayat bahwa Allah lebih dekat dari urat leher, nggak baca itu dia. Ya, yang Allah lebih dekat dari urat leher di dalam hati kita tahu, dia nggak baca Allah itu Sidratul Muntaha. Ya, ada yang baca semuanya, dua-duanya dia baca, bingung. Ibu udah tahu sih bagian begini kan ceritanya dalam Al-Quran dan banyak lagi. Bingung nggak? Tuh, makin dibuka makin bingung coba. Nah, mau nanyanya ke siapa? Nah, akhirnya orang-orang tidak jelas tentang Tuhannya sendiri yang sebenarnya kayak apa. Nah, akhirnya dia bergolong-golongan. Yang ini ikut aliran ini ikut aliran ini ikut aliran ini. Nah, masing-masing aliran kemudian bertentangan, jadi bermusuhan. Dia merasa paling benar ini ada ayatnya. Ini merasa paling benar ini ada ayatnya. Jadilah sekarang itu. Dan itu sejak Rasulullah SAW, perpecahan kalangan umat itu begitu terus. Kenapa? Karena belajarnya sepotong. Namanya parsial itu potong-potong. Yang ini pikirannya kayak gini Allah, yang ini pikirannya kayak gini. Ini pegang ayatnya ini. Ayatnya cuma itu doang, nggak tambah-tambah. Ini bermasalah di umat seperti ini. Ya. Nah, kemudian para ulama juga kurang bijak menyikapi. Nah, jadilah bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Begitu tambah lagi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tambah lagi itu. Itulah perpecahan terjadi di umat Islam ini seperti itu. Nah, karena itu
Bapak Ibu, saya karena punya pengalaman banyak di sini, saya ingin kita semua tidak bergolong-golongan. Itu karena di Al-Quran itu nggak boleh bergolong-golongan. Berkelompok-kelompok merasa benar sendiri nggak boleh. Kita bisa bermusyawarah. Ada juga di antara kita ada yang udah paham betul, ada yang belum paham paling seperti itu. Ya paling begitu. Nggak ada kelompok-kelompok dalam Islam sebetulnya begitu. Ya ini contohnya. Di tempat yang tinggi satu aja ayat. Kemudian lagi Allah meliputinya kayak apa? Udah pokoknya meliputi aja udah. Satu ayat. Wah, wahdatul wujud, Allah menyatu dengan alam. Udah aja begitu. Masing-masing ini mempertahankan dengan argumentasi, kemudian dia saling bermusuhan. Nah ini, ya. Nah, ternyata belajar sepotong-sepotong bisa syirik. Betul nggak? Syirik. Allah dibayang-bayangin kayak gini di aras itu kan arti singgah sana. Jadi kalau singgah sana berarti di atas sana ada semacam kursi ya. Terus nongkrong nggak di situ? Wah itu kan bahaya itu. Ya kan itu kan bahaya itu. Ya, kemudian Allah lebih dekat dari ulat leher, wah nempel di sini. Bahaya juga itu begitu. Ya kemudian Allah ini meliputi kayak asap begitu meliputi. Bahaya juga itu jadinya. Apalagi nih Allah itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bagaimana tuh? Tempat yang sangat jauh banget. Tempat yang terakhir tuh namanya Sidratul Muntaha tuh. Tahu di mana lagi Allah jauh banget. Bingung nggak? Bingung tuh. Nah mereka ngambil sepotong begitu masing-masing, itu yang menyebabkan umat Islam ribut berantem. Ya, bagaimana sih pikiran kita ya pada saat memahami Tuhan yang begitu luas, yang begitu maha besar, supaya kita lengkap memahaminya. Karena kalau nggak lengkap sepotong-sepotong, nah ini kayak gambar di bawah ini. Nah, ya jadi bahaya, pikiran itu bahaya. Ya, ini saya tanya, ini gambar ada nggak nih? Nggak ada ya? Nah, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ini ada gambarnya sebetulnya. Ya nanti Bu, sebentar ya. Nah ini sebetulnya ada gambarnya ini. Ya ada gambarnya. Ya, ini ada gambar, cuman nggak tahu kita gambarnya. Oke kita keluarin gambarnya. Ya, nih. Gambar apa tuh? Gambar apa? Alis. Oke, betul. Siapa Ibu? Ranting. Hah? Ranting. Boleh. Ya? Ada nggak yang gambar bukit gitu? Ya, ada ranting. Ada cambuk. Ada apa lagi? Boleh deh. Tapi ada juga yang bilang itu kayak bukit katanya. Ada juga ya? Kita anggap yang kayak bukit gitu deh ya. Ini namanya bukit gitu deh ya. Ya, bukit. Gambar apa tuh Pak Lukman? Gambar bukit. Dah. Ya, bukit tinggi ya. Bukit tinggi ya. Oke, karena dia tinggi juga tuh. Ya, kayak gitu bukit tuh. Pak Lukman gambar itu bukit. Udah pulang ke rumah. Tadi yang dikasih tahu Kak Lukman gambarnya apa? Bukit. Pasang di otak, di pikiran itu bukit. Kemudian nggak balik lagi. Nah kemudian saya kasih tahu lagi. Gambar apa nih? Gambar apa? Rumah separuh. Rumah ya? Rumah. Setuju? Rumah. Udah tuh. Begitu lihat Pak Lukman ngeluarin gambar rumah. Pulang. Nggak balik lagi. Ditanya, Pak Lukman ngeluarin gambar apa? Rumah. Dah. Yang satu tanya sana, apa? Bukit. Berantem nggak dia? Berantem kan? Ada lagi yang ketiga. Kita pertanyaannya sama. Ya rumah. Nah ini apa nih? Daun. Ya daun ya. Udah pulang dia. Pak Lukman mana? Daun tadi itu. Ada yang rumah, ada yang bukit, ada yang daun. Ya. Ada lagi. Ya Pak Lukman apa nih? Itu apa tuh? Ranting. Ranting kayu ya? Ranting kayu atau apa deh?
rotan, pulang. Berantem nggak masing-masing nih? Pak Lukman itu setahu saya dia bukit, yang satu rotan, yang satu daun. Nah, ya batang kayu deh begitu rotan ya. Nah, terus dia tanya lagi, ya, apalagi nih? Oh itu apa, burung apa? Burung ya? Gambar apa? Burung. Ya, Pak Lukman itu gambarnya burung. Berantem nggak nih? Udah berapa aliran tuh? 5. Ya ini yang terjadi nih. Islamnya kayak gini. Masing-masing tuh masing-masing sendiri. Ya karena dia tidak kafah, tidak ngerti menyeluruh. Itu apalagi burung ya? Apalagi? Gambar apa? Batu. Batu. Ya? Udah pulang batu, yang batu berantem sama burung, yang burung berantem sama ranting. Wah, ini terjadi nih di umat Islam kayak gini nih, pikirannya tuh pecah-pecah. Karena belajarnya potong-potong. Ya, lagi. Ya, batu. Apalagi tuh? Tahu-taunya gambar apa? Ternyata gambarnya onta. Tuh, gitu Ibu. Salah semua nggak yang tadi? Salah semua. Tuh. Itu yang terjadi tuh. Umat Islam memahami isi Al-Quran 6.236 ayat, 60.000 hadis tentang Tuhan itu kalang kabut parsial kayak gitu. Ya, kenapa Bapak Ibu saya mengerti ini? Karena saya jalanin semua. Otak saya juga bingung dulu itu. Ya akhirnya apa, setelah saya pelajari seluruh isi Quran itu, ya makanya saya jadi punya konsep Al-Quran sendiri, hadis segala macam tentang Allah ini bagaimana. Jadi ngerti kita, oh begini ternyata. Nah akhirnya kita tahu gambarnya onta. Jadi yang ada yang batu, ada yang rumah, ada yang salah semua. Karena tidak kafah. Makanya udkhuli udkhulu fil silmi kafah wala tattabi'u huswatis syaiton. Belajarlah Islam itu secara kafah, jangan ikuti langkah setan. Karena parsial-parsial itu gampang dimasuki setan, diadu domba satu dengan yang lain. Nih, Ibu, paham ya? Paham kenapa kita harus belajar kafah? Ini masalahnya. Di otak itu macem-macem. Ya. Nah, ini orang yang belajarnya asal-asalan, golong-golongan dan nggak mau belajar keseluruhan. Ini yang menimbulkan perpecahan. Ini ada Qur'annya. Ntar saya kasih lihat. Ya. Nih. Ya. Proses belajar yang parsial tidak utuh menyebabkan pemahaman atau persepsi bisa salah. Ya, seperti menyimpulkan gambar di atas tidak menyeluruh, ternyata onta. Salah semua jawabnya tuh. Nah, demikian halnya belajar tentang Allah dalam Al-Quran, hanya beberapa ayat saja sudah menarik kesimpulan. Padahal harus dipelajari tentang Allah di Al-Quran itu setidaknya 2025 ayat Quran. Nah, saya membuka ayat Quran itu banyaknya 2025 ayat. Nah, sekarang Ibu udah tinggal enak, betul nggak? Udah tinggal enak sekarang tuh belajar. Saya dulu kalang kabut bertahun-tahun itu. Ya, itu baru 9, semuanya 2025. Ya, tapi kan ada kerangkanya, nanti ada kerangkanya. Saya kasih tahu caranya supaya jangan parsial, supaya jangan tersesat, supaya jangan pemahamannya keliru. Ada caranya. Makanya saya kasih caranya, kuncinya. Ya. Nah, untuk memperoleh jawaban yang benar tentang Allah dalam Al-Quran, apakah cukup belajar Al-Quran sebagian saja? Cukup nggak? Tidak cukup. Harusnya dia belajar Quran secara kafah. Ya, belajar Al-Quran hanya sebagian bisa disesatkan oleh setan.
dan bisa menimbulkan perpecahan yang akhirnya mendapat azab dari Allah. Nah, ini ayat yang tadi ini saya sebutkan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini yang saya jelasin. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong belajarnya. Ya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau tidak kafah, memungkinkan setan akan mengacaukan semuanya. Baik setan berupa jin maupun setan berupa manusia. Ya, nah sekarang harus kafah. Ya, nah terus bagaimana kalau kita nggak mau kafah? Kita masing-masing mau bela golongan, bela ini, bela, pokoknya nggak mau bersatu, nggak kafah, nggak mau saling belajar, nggak mau saling melengkapi, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa aliran paling suci, merasa aliran paling sempurna. Padahal di pikirannya parsial itu. Apa yang terjadi? Ah, ini lihat. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, ya, kami telah menurunkan azab kepada orang yang membagi-bagi kitab Allah tuh. Yang sono dibagi ini, golongannya ini, yang comot yang sini golongannya ini, yang comot sini golongannya itu. Ah, nih. Akibatnya apa? Nah, akibatnya orang-orang yang menjadi terbita akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan azab. Sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah. Kita tuh diazab gara-gara ini supaya hancur, dan hancur beneran, nggak bangkit-bangkit. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Dendam itu terus dihasut, dendam yang lama tuh nggak kelar. Sekarang saya tanya ibu dan bapak, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Apa yang dibuat oleh Belanda kepada negeri kita ini? Apa yang dibuat? Dimiskinkan, betul? Dibodohkan, betul? Disiksa, betul gak? Dibunuhi jutaan orang, betul gak? Betul gak itu? Kira-kira bangsa Indonesia sakit hati gak? Sakit hati gak? Begitu keras itu penjajahan, begitu keras, ratusan tahun itu penjajahan, itu luar biasa itu. Ya, tentu pada saat itu semua orang sakit hati. Ya, datang lagi Inggris, menyiksa lagi ke bangsa Indonesia itu. Sakit hati, waduh keras itu. Udah selesai itu, dibohongi lagi kita sama Jepang, dijadiin lagi kerja paksa, dihabiskan lagi tuh orang Indonesia itu. Begitu kejamnya penjajahan, ratusan ribu bahkan jutaan orang mati itu orang Indonesia itu. Ya, itu baru beberapa ratus tahun yang lalu, ada 200-300 tahun lalu. Ya, nah kemudian apa yang terjadi sekarang? Bermesraan nggak? Bermesraan dengan Jepang, coba. Bermesraan dengan Belanda, bermesraan dengan Amerika, coba deh. Masa terjajah dulu yang begitu sakitnya bangsa ini luar biasa. Ya, sakit hatinya bangsa ini luar biasa, kemudian bisa cair, bisa melupakan, bisa memaafkan dan bermesraan. Ini terhadap penjajah yang orang kafir. Sekarang saya tanya, ini kan masih baru nih kejadian, bisa hilang itu. Coba yang terjadi perang, ya, perang pada saat Ali, ya, dengan yang disebut dengan pasukannya Aisyah, itu kan setelah Rasul meninggal, itu kan 14 abad yang lalu. Kenapa itu sampai sekarang itu masih dikenang, dihasut terus-menerus? Kenapa begitu pendendam umat Islam ini?
Mengapa begitu pendendam umat Islam ini terhadap muslim sesama muslim? Mengapa kita rubah cara berpikirnya ini? Itu yang keliru. Padahal di Al-Quran jelas orang muslim itu bisa saling memaafkan. Orang muslim itu bersaudara. Orang muslim itu bersatu seperti satu tubuh. Sakit yang satu akan sakit yang lain. Itu orang muslim itu begitu. Nah karena itu ya hari ini kita menghimbau di seluruh dunia, semua kelompok-kelompok Islam, golongan-golongan Islam, ya bersatulah, saling memaafkan, lupakan masa lalu. Ya kita aja bisa melupakan sejarah penjajahan yang begitu pahit, begitu getir. Ya, nah ini kita himbau seluruh dunia. Kita himbau seluruh dunia. Ya, agar kita tidak diadu domba lagi, dan itu jalan yang salah. Kita telah melakukan kesalahan sehingga turunnya azab dari Allah gak akan pernah berhenti kalau kita membagi golongan-golongan dalam Islam. Akan dihasut dendam itu terus menerus. Ya, nah ini ibu bapak yang saya selama ini ya memikirkan ini. Sehingga kenapa konsep-konsep kita arahnya ke sini? Padahal disebut orang Islam itu orang-orang yang berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Ya, sampai slogan ini cuman slogan yang diketawai oleh agama lain. Apa yang kita omong tidak sesuai kenyataan. Ya, nah karena itu ya mulai sekarang kita menghimbau seluruh dunia jadi satu tubuh beneran. Ya, sedangkan kita menjadi bangsa yang dijajah oleh banyak bangsa ini, ya kita bisa lupakan. Orang-orang di Timur Tengah juga orang-orang yang terjajah, yang sekarang bersama-sama juga dengan para penjajah itu. Tapi sesama muslim kenapa dendam kesumat? Ya, yang tidak mencerminkan kita seorang Islam, yaitu harus dilupakan semua sejarah kelam masa lalu itu. Lupakan, jangan diajarkan kepada generasi berikut. Kalau diajarkan kepada generasi berikut, itu akan datang azab Allah yang tidak pernah berhenti. Nah, itu. Paham ibu bapak? Ya, makanya kita tidak akan pernah bisa dihasut. Ya, karena kita belajar secara kafah. Nah, ini gini. Sebarkan ini nanti. Kita akan persatukan dunia ini. Jangan sampai hancur karena kebodohan diri kita. Nah ini Bapak Ibu, ya. Tadi itu ternyata ontak gambarnya, betul nggak? Yang satu batu, yang satu rumah, yang satu daun, yang satu burung, coba. Nah ini perpecahan.